Halo semua, Assalamualaikum, welcome to my channel. Apa kabar Aquarius? Semoga Aquarius dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Tema readingan kita saat ini, siap-siap. Peristiwa besar yang akan merubah hidupmu. Teman-temanku Aquarius, kita lihat di sini. Melati akan membacakan energi teman-teman, tapi ingat ini hanyalah sekedar bacaan. Bukan hal yang pasti, karena yang pasti milik Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta ya. Jadikan readingan ini sebagai motivasi atau sebagai pembelajaran untuk teman-teman ke depannya. Ambil yang positifnya, buang negatifnya dari readingan ini. Siap-siap, peristiwa besar yang akan merubah hidupmu. Jika ada yang resonate, maka ini adalah energi kamu. Jika tidak, jangan dipaksakan. Karena ini energi banyak orang, bisa saja resonate sama kamu atau tidak, atau mungkin terbolak-balik atau sebagian saja. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisimu. Peristiwa besar yang akan merubah hidupmu. Kita lihat di sini. Oke, The Emperor ya. Di sini yang akan membuatmu lebih dewasa ya. Lebih menggunakan logika, lebih berpikir lagi untuk kedepannya ya. Jadi banyak hal yang harus kamu pelajari dari hal-hal yang terjadi dalam hidupmu, yang tentunya yang akan mendewasakan dirimu ya teman-temanku. Jadi setiap kejadian, setiap persoalan, setiap apa yang kamu alami, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, seharusnya ini menjadi nilai tambah ya untuk dirimu, untuk hidupmu ya. Mendewasakan dirimu, lebih menggunakan logika, lebih berpikir lagi, lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya ya. Di sini tentang ya, seperti dirimu harus belajar begitu ya. Belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang kamu alami ya teman-temanku. Oke. Yang ini tentunya akan merubah hidupmu ya. Seandainya kamu memetik hikmahnya, kamu belajar dari setiap apa yang terjadi begitu ya. Oke, di sini tentang keuangan ya. Bisa dibilang mungkin ya di sini tentang keterpurukanmu, peristiwa besar itu ya. Dimana kamu berada di titik terendah hidupmu, terendah finansialmu ya, yang kamu mungkin belajar ya. Atau di sini di saat kamu sedang ada di bawah, di saat kamu sedang dalam kesulitan, ada tekad dalam dirimu ya, bahwa peristiwa ini tidak boleh terulang lagi, atau cukup sampai di sini saja begitu ya. Untuk kedepannya aku harus lebih baik lagi. Jadi ada motivasi dalam dirimu untuk memperbaiki keuangan ya. Ini yang saya bilang tadi ya, bahwa ya kita harus belajar dari pengalaman, dari kejadian, dari hal-hal yang dimana itu membuatmu jatuh begitu ya, membuatmu jatuh sehingga membuatmu bertekad untuk memulai, untuk bangkit, untuk kuat begitu ya. Jadi peristiwa besar itulah yang membuatmu atau yang merubah hidupmu ya teman-temanku. Hidup harus setiap hari lebih baik ya teman-temanku. Oke, seperti ada yang kamu genggam ya, Pentacles. Yang aku ngerasa kamu ingin menggenggam, kamu ingin mengendalikan, kamu ingin memegang kendalinya atas finansialmu, atas keuanganmu, atas usahamu ya. Dimana mungkin selama ini orang mengendalikan ya, mungkin kamu hanya modal saja, orang yang mengendalikan usahamu begitu ya. Jadi seperti mungkin ada hal-hal tertentu ya yang membuatmu tidak percaya, yang membuatmu merasa dikhianati atau ditipu atau apalah. Dan mungkin disinilah peristiwa besar ini yang membuatmu ingin mengendalikan, ingin menggenggam, ingin memegang kendalinya atas keuanganmu, atas
usahamu ya di sini. Oke, kita lihat lagi. Jadi jangan mudah percaya ya teman-temanku, apalagi tentang keuangan. Orang akan hilaf ya ketika mengendalikan keuangan. Jadi untuk kamu lebih ke kuatkan dirimu, kuatkan imanmu, kuatkan hatimu begitu ya ketika melihat keuangan. Ya, keuangan yang melimpah. Walaupun di sini milikmu sendiri, tapi ya kamu harus mengendalikan. Jangan terbawa begitu ya. Jangan dikendalikan oleh uang itu. Dimana ya kita yang harus mengendalikannya. Ya, seandainya kamu bisa mengendalikannya sesuai dengan kebutuhanmu, bukan sesuai dengan keinginanmu ya. Karena di saat kita banyak kelimpahan, ini keinginan muncul tiba-tiba. Ya, ada yang percaya tidak? Ada yang percaya tidak? Ingin makan bakso, ingin beli ini, ingin beli itu ya. Ini contoh kecil saja ya. Seandainya kamu yang berkelimpahan, untung besar, untung melimpah, tentu kamu ingin membeli sesuatu yang baru. Semuanya serba baru, rumah baru, mobil baru tentunya begitu kan. Ya, ini disesuaikan saja dengan kebutuhanmu saja ya. Jadi di sini kamu yang sepertinya belajar dari pengalaman, jadi kamu ingin mengendalikan ya. Oke, di sini yang dimana peristiwa kesakitan ya, sakit hati. Sakit hati atau lebih ke ya keterpurukanmu, ketidakmampuanmu, kesulitanmu di sini membuatmu merasa kamu harus kuat begitu ya. Kamu tidak boleh lemah. Kamu tidak boleh cengeng. Kamu harus bangkit ya di sini. Jadi ini untuk orang yang seperti tidak menikmati ya. Tidak menikmati keterpurukan, walaupun tidak ada orang yang menikmati keterpurukan ya. Ini ya ungkapan sajalah, dimana orang yang di saat keterpurukan itu sepertinya ya tidak mau ada usaha, tidak mau ada upaya, itu yang namanya menikmati ya. Tapi mungkin di sini tidak ada. Jadi kamu yang belajar dari keterpurukan itu, dari rasa sakit itu, dari rasa ketidakmampuan itu ya, yang membuatmu punya tekad ya, punya tekad untuk maju, punya tekad untuk berkembang, punya tekad untuk bangkit ya. Jadi semangati dirimu, jangan pernah merasa atau jangan pernah merendahkan dirimu sendiri ya. Kamu merasa tidak mampu, aku ini apalah, aku ini siapalah, aku ini bukan apa-apalah. Jadi itu tidak boleh ya. Yang di sini yang harus kamu tanamkan dalam dirimu, aku kuat, aku hebat, aku cantik, aku ganteng begitu ya, untuk yang cewek atau cowok ya. Jadi jangan pernah merendahkan dirimu, jangan pernah merasa dirimu siapalah apalah begitu ya. Jadi ya semangati dirimu, kalau bukan dirimu yang menyemangati siapa lagi? Ya, kan begitu ya teman-temanku. Jadi kamu sangat berharga. Seandainya kamu mau membentuk dirimu orang yang berharga ya. Dan begitu juga dengan sebaliknya, seandainya kamu merendahkan dirimu ya, itulah kenyataannya. Jadi kita lebih ke berpikir positif. Ucapan itu adalah doa ya. Jadi ucapkanlah yang baik-baik saja, berpikirlah dengan hal-hal yang baik-baik saja ya, bahwa kamu hebat, kamu mampu, kamu bisa, itu akan menjadi kenyataan ya, seandainya kamu yakin dengan ucapanmu teman-temanku. Oke, kita lihat lagi. Di sini mungkin lebih ke apa ya, tentang spiritual, tentang hal-hal yang membuatmu introspeksi diri ya, lebih ke merenung ya, merasa dirimu itu bukan siapa-siapa, bukan, maksudnya ini di hadapan Tuhan ya, antara kamu dengan Tuhan. Jadi lebih ke merendahkan diri
ya, lebih ke memperbaiki spiritual. Dan mungkin dari sinilah, dari keterpurukan itu, ini bisa berkaitan. Keterpurukan membuatmu lebih ke sadar diri, begitu ya. Sadar diri bahwa kita ini manusia, kita ini lemah, ya ini di hadapan Tuhan ya. Tapi kalau seandainya di hadapan manusia, jangan pernah merendahkan dirimu. Di hadapan Tuhan ya kita serendah-rendahnya ya. Yang kamu merasa bahwa aku harus introspeksi diri, aku harus memperbaiki spiritualku, aku harus banyak ibadahku, aku harus banyak sedekahku, mungkin ya disitulah ya peristiwa besar itulah yang membuatmu atau yang akan merubah hidupmu, teman-temanku. Jadi lebih ke meningkatkan spiritual, kedekatan dirimu dengan Sang Pencipta. Ini yang akan merubah hatimu, akan merubah hidupmu ya. Dimana kamu merasakan ketenangan, disitulah ada kenyamanan. Ya, jadi seandainya di hadapan manusia ya kita ini sama. Seandainya kita di hadapan Tuhan ya kita ini bukan siapa-siapa, begitu ya. Jadi bisa membedakan ya. Oke, kita lihat lagi. Saatnya kamu untuk bangkit ya. Saatnya kamu kuat, saatnya kamu harus memulai. Ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang baik itu harus segera dimulai, harus diawali. Yang di sini kamu sudah harusnya ya, kamu bertekad. Tekad dalam dirimu untuk merubah hidupmu, untuk mengawali, untuk memulai ya, teman-temanku. Ada Queen of Wands. Aku ngerasa bahwa peristiwa besar yang akan merubah hidupmu. Sepertinya kamu lebih berubah, lebih ke pesona, penampilan, ya. Walaupun di sini penampilanmu berubah, begitu ya. Hatimu juga harus lebih baik, begitu ya. Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuatmu lebih ke menarik, begitu ya. Di sini yang aku ngerasa mereka atau dia atau siapa tertarik dengan penampilanmu, tertarik dengan aura positifmu, aura ya spiritualmu, begitu ya. Ini yang membawa pancaran ya, pancaran positif dalam hidupmu. Dan aku ngerasa mungkin kamu lebih ke memperbaiki penampilan ya. Mungkin ya peristiwa besar apa, begitu ya, yang membuatmu aku harus memperbaiki penampilanku lah, begitu ya. Mungkin saja ya, ini beberapa. Kamu melihat mohon maaf ya, seorang yang sudah berkeluarga, begitu ya, yang kurang menjaga penampilannya sehingga suaminya meninggalkannya atau apalah, begitu. Jadi ini menjadi motivasimu untuk memperbaiki penampilan ya di sini. Jadi lebih ke kamu memperbaiki penampilan ya. Oke, kita lihat lagi. Kamu yang sudah pasrah ya, di sini sepertinya peristiwa besar yang akan membuatmu lebih pasrah, begitu ya, lebih ikhlas, lebih merelakan, karena kamu sudah merasa mungkin lelah ya, lelah berjuang, lelah memperjuangkan, jadi sehingga ya sudahlah, aku ikhlas, begitu ya. Oke, seperti pilihan ya, apa yang kamu pilih, apa yang kamu jalani, ini menurutmu ini yang terbaik ya, ini yang akan membawa perubahan di hidupmu ya. Dan disinilah peristiwa besar yang membuatmu yakin dengan pilihanmu ya, teman-temanku. Oke, kita lihat lagi. Ada strength. Kamu yang mempunyai tekad ya, di sini ada tekadmu, ada ingin mengendalikan, ingin memiliki, ingin memperjuangkan ya. Di sini ada tekad yang kuat. Oke. Di sini sama seperti kartu yang di atas tadi ya. Keterpurukan, belenggu atau ketidakpastian, ketidakmampuan. Ini yang membuatmu seperti ingin memperbaiki ya, untuk kedepannya, untuk
bagaimana aku tidak boleh terpuruk lagi, begitu ya. Dan di sini ya peristiwa besar yang akan membuatmu bahagia, pencapaian. Ya, di sini ada pencapaian atau lebih ke pesta pernikahan mungkin juga ya. Ada kebahagiaan di sini. Ya, mungkin peristiwa keterpurukan, ketidakmampuan ini yang merubah pola pikirmu. Ya, yang membuatmu bahagia sekarang. Atau ini adalah hasilnya, endingnya ya. Ending dari perjuanganmu, ending dari usahamu selama ini. Ya, karena tidak ada yang tidak mungkin selagi kamu mau berusaha, kamu mau berjuang. Oke, teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu readingan dari Melati. Jika ada salah-salah kata, Melati mohon maaf. Kesalahan, kesilapan datang dari Melati, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. Terima kasih, bye-bye.